guys, balik lagi sama Concert Sharing Experience. Dan kali ini aku mau ceritain pengalaman aku ketemu sama Red Velvet. Dan kali ini sepertinya akan sedikit berbeda karena khusus untuk yang cerita kali ini adalah aku tidak akan memposisikan diri aku sebagai penonton, tapi lebih ke backstage personnya. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu kalau di tahun 2019 itu ada Super K-pop Festival yang dilangsungkan selama 2 hari di bulan September. Dan Red Velvet itu adalah salah satu guest star di acara itu. Nah, beberapa minggu sebelumnya itu sebenarnya ada yang namanya Red Velvet Fan Event. Jadi pas banget waktu itu Red Velvet baru aja comeback dengan umpah-umpah. Dan mereka mengadakan fan event di Raffles, Jakarta. Sebenarnya ini masih satu rangkaian dengan acara si Super K-pop Festival itu sih. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu kalau di tahun 2019 itu ada yang namanya Super K-pop Festival yang diadakan selama 2 hari di bulan September. Dan Red Velvet itu adalah salah satu line up yang akan ada di SKF. Sebenarnya pada tahun itu aku bekerja di suatu company yang mensponsori acara tersebut. Sehingga ya bisa dibilang karena kebetulan juga aku waktu itu posisinya adalah event marketing, ya aku dapat kesempatan untuk ikutan di rangkaian Super K-pop Festival ini. Ya tentunya aku mendapatkan backstage pass ya aku bisa bilang. Nah, beberapa minggu sebelum Super K-pop Festival itu ada yang namanya Red Velvet Fan Event yang diadakan oleh organizer yang sama dengan Super K-pop Festival. Acaranya sendiri diadakan di Raffles Hotel Jakarta dan sebenarnya acaranya itu gratis nih. Mungkin ini ada Red Velvet yang belum tahu pada saat itu ada fan eventnya Red Velvet yang gratis. Gratisnya itu sebenarnya Red Velvet harus menunjukkan satu album. Seingat aku kayaknya satu album disubmit melalui link yang dikasih sama organizer. Nanti yang beruntung akan dipilih untuk ikutan di acara Red Velvet Fan Event. Dan kalau nggak salah ada 100 orang dari orang-orang yang terpilih itu yang nantinya akan ikutan di acara fansign. Jadi bakalan jadi benar-benar bakalan ketemu sama Red Velvetnya secara langsung gitu. Maksudnya nggak yang dari tempat duduk dan ngelihat ke panggung, yang benar-benar nyamperin Red Velvetnya dan nanti akan diberikan tanda tangannya seperti itu. Ini aku nggak akan banyak cerita soal Super K-pop Festival karena itu aku akan ceritain di lain kesempatan. Tapi kali ini aku akan membahas tentang si Red Velvet Fan Event ini. Karena pada saat itu aku juga ada di situ dan aku ikutan dan aku juga mengurusi beberapa hal di backstage-nya itu. Nah, sebelum acaranya dimulai itu kan sebenarnya ada press con. Nah, jadi di press con itu beberapa media bisa interview sama Red Velvet nih. Kebanyakan sih emang ngebahasnya soal lebih kayak tentang lagu umpah-umpah yang pada saat itu mereka baru comeback. Terus ngomongin soal lagunya itu soal apa sih, terus gimana perasaannya datang ke Indonesia, seperti itu kurang lebih. Dan guys, ya ampun, itu kan sebenarnya ruangan press conference itu kecil yang kayak cuman small meeting room gitu. Jadi kayak kita tuh kalau ngeliat Red Velvetnya bener-bener up close, very very close. Bahkan kayak yang duduknya di paling belakang sekalipun tuh ngeliatnya tuh deket gitu. Dan oh my god, kayak pas Red Velvetnya masuk ke dalam ruangan itu, gila guys, cantik-cantik banget, bener-bener yang kayak flawless dan kayak semuanya kayak senyum gitu. Dan pada saat itu membernya itu semua pakai baju umpah-umpah sesuai comebacknya mereka gitu. Dan ketika kayak interviewnya berjalan, ya kan aku nggak interview ya, aku jadi cuma ngeliatin doang. Kayak aku udah sibuk foto-foto deh gitu. Aku sibuk foto-fotoin membernya pada saat mereka interview. Karena emang kan kalau lagi press con gitu boleh foto-foto gitu. Jadi aku foto-fotoin. Jadi ini beberapa foto-foto aku dari member Red Velvet gitu. 네, 감사합니다. terus ada lagi katanya. 방금 조이랑 했던 얘기랑 비슷한데 약간 긍정적이라는 뜻이라기보다는 제 음파음파를 들으시면서 그 수영 호흡법을 하시면서 같이 저희 레드벨벳에게 더 한번 푹 빠져보시라고. Iya, oke. Terus ada lagi katanya. Jadi Singkat cerita, setelah acara press conference itu sekitar 1-2 jam setelahnya itu akan mulai si fan eventnya ini. Jadi kita lagi sibuk siap-siap.
Sebenarnya lebih tepatnya organizer sih, lagi sibuk siap-siap. Nah, tapi emang pada saat itu aku sempat ngebantuin fanbase Red Velvet Indonesia waktu itu mempersiapkan hand banner ya. Jadi aku waktu itu sempat ngebantuin untuk disebar ke masing-masing kursinya itu. Nah, ketika acaranya mulai, memang peraturannya itu adalah tidak boleh ada dokumentasi. Dan yang aku tahu itu juga peraturannya adalah dari manajemennya Red Velvet. Jadi ya udah, selama acara itu ya aku duduk aja, bener-bener nonton aja, ikut acara ya. Karena aku juga nggak bisa ikutan fansnya ya. Jadi ya aku bener-bener nonton, ngeliat performance mereka, terus kita ngerayain ulang tahun Joy bareng-bareng pada saat itu. Dan setelah acara itu, jeng 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 jeng, aku tiba-tiba dapat WA dari pihak organizer. Pihak organizer bilang, kita ketemuan ya di backstage, karena emang sudah mau selesai acara sih, jadi aku expect-nya ya udah kita ketemuan di backstage untuk ngobrolin setelah ini bagaimana, atau misalnya biasanya ada kayak review soal acaranya itu. Nah, tapi ternyata pas sampai backstage itu kan memang sudah perpisahan nih di panggungnya, lagi bye-bye, lagi ngucapin salam-salam, lagi ngomong soal nanti akan datang di Super K-pop Festival lagi. Dan ternyata aku dikasih kesempatan untuk foto bareng sama Red Velvet. Oh my god. Jadi bener-bener pas mereka turun stage itu, kan aku udah nungguin nih di tangga pas mereka turun stage-nya itu di backstage. Jadi pas bener-bener pas mereka turun itu, setelah hai gitu kan, hai dengan penuh malu-malu, kayaknya aku cuman kayak mau ngomong annyeonghaseyo tapi malu ya kan, mau ngomong hai kok kayaknya so akrab, so deket gitu kan. Jadi setelah itu, karena pihak organizernya itu bisa ngomong bahasa Korea, jadi mereka yang ngomong tuh, minta foto bareng gitulah, dan ternyata diperbolehkan oleh manajernya. Jadi setelah itu kita foto bareng beberapa pose, yang tadinya bahkan kayak aku tuh maunya di pinggir gitu kan, aku sama temanku sih berdua gitu. Jadi kita foto bareng sama Red Velvet, kita maunya di pinggir tuh, sama mereka sebenarnya disuruh pindah ke tengah, tapi aku kepalang keburu, udah terlalu dakdikduk kali ya, jadi aku kayak udah di samping aja. Ya udah, terus kayak terjadilah foto seperti ini. Dan guys, aku bener-bener harus akui, mereka semua itu sangat-sangat friendly. Kayak mereka yang initiate, kayak ayo mendekat gitu fotonya, ayo come closer gitu kan. Terus kayak kita foto beberapa pose, setelah itu ya udah selesai foto, kita say bye gitu kan, kayak thank you, bye. Setelah itu kayak mereka kembali. Jadi sebenarnya sesingkat itu sih guys ceritanya, tapi kayak sampai sekarang tuh masih membekas banget. Kayak bahkan pas aku post di sosial media aku, semua teman-teman aku tuh kayak gone wild gitu, kayak ngelihat fotonya tuh langsung kayak, ada yang komen kayak teman aku, kamu dirangkul sama Joy gitu. Kayak bahkan sebenarnya di foto itu nggak kelihatan aku dirangkul sebenarnya, menurut aku sih nggak kelihatan ya, tapi ternyata teman aku ngeliat kelihatan gitu. Terus kayak ya aku merasa itu suatu life achievement ya guys, bisa ke foto bareng sama member Red Velvet. Jadi jangan pada iri ya guys. That's all for today concert sharing experience, or should I say it's a artist meeting experience. Mungkin di next video aku akan ngebahas soal backstage live dari konser K-pop, atau mungkin aku bisa ngebahas juga experience konser aku pas pertama kali nonton konser di luar negeri. Kita lihat aja nanti jadinya yang mana ya. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel below. Bye-bye!